Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pada hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita pendidikan agama Islam. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini adalah bab 1 berkaitan dengan aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa tujuan yang mesti kita capai. Yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui Asmaul Husna atau mengimani Asmaul Husna, mulai dari Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, Al-Akhir. Kemudian setelah kita mempelajari itu, kita akan memperoleh nilai dan perilaku. Yang pertama adalah pribadi yang dermawan, kemudian pribadi yang jujur, pribadi yang tawakal, pribadi yang tangguh, pribadi yang toleran, pribadi yang adil, pribadi yang bertakwa. Yang pertama, bagian A, mengetahui makna al-Asmaul Husna: Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Pengertian Asmaul Husna di sini dijelaskan, Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya. Kata Asmaul Husna diambil dari ayat Al-Qur'an, Quran surah Taha ayat 8 yang artinya Allah Subhanahu wa taala tiada Tuhan melainkan Dia memiliki Al-Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Kemudian yang kedua, dalil yang berkaitan tentang Asmaul Husna. Dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Asmaul Husna merupakan amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tak terhingga tingginya. Berdoa menyebut dengan Asmaul Husna sangat dianjurkan menurut ayat tersebut. Misalnya kita menginginkan sesuatu hal, atau taruhlah misalnya kita menginginkan rezeki, kita berdoa memakai nama Asmaul Husna Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Ataukah misalnya Al-Mu'min, Maha Pemberi aman, misalnya kita berdoa, ya Allah berikanlah kepada saya rasa keamanan, ketenteraman di dalam hati saya. Kemudian hadis yang berkaitan dengan Asmaul Husna di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Nah, di sini dijelaskan bahwa dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, siapa saja di antara kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghafal 99 Asmaul Husna, mulai dari Al-Karim,
al-mu'min dan seterusnya sampai 99, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ia akan masuk surga. Luar biasa. Kemudian selanjutnya memahami makna Asmaul Husna, mulai dari Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Khair. Mari kita pelajari dan pahami satu persatu Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Karim. Al-Karim secara bahasa mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, lagi maha pemurah yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan baik ketika diminta maupun tidak. Inilah yang makna dari Al-Karim itu. Kemudian yang kedua adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata aminah yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min secara istilah diartikan dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kita sebagai manusia. Kemudian yang ketiga adalah Al-Wakil. Kata Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-Wakil yang maha mewakili atau pemelihara yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Kemudian yang keempat, Al-Matin, maha kukuh atau kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Kemudian yang kelima adalah Al-Jami. Secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan, maha menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan, maha menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Kemudian yang keenam, Al-Adl. Al-Adl artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas, dengan demikian tidak mungkin keputusannya itu salah. Kemudian yang terakhir, Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha kekal, tak kala semua makhluk hancur, semua makhluk hancur, dunia ini kiamat, semua mati, tapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada dalamnya. Surga adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan dengan ketentuan kehendak dan perintahnya. Nah, kemudian itu saja yang kita bahas pada hari ini. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengimani Asmaul Husna yang ketujuh itu. Kemudian setelah kita mengimani, apa dampak dalam perilaku kita sehari-hari ketika kita mengimani Asmaul Husna yang ketujuh itu. Insyaallah di pertemuan selanjutnya itu yang akan kita bahas. Sampai di sini, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.